Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham games yang akan bagi dividen interim lagi. Apakah saham games ini bisa menjadi saham batubara terbaik untuk dividen investing? Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi ya, bukan financial advice. So, silakan simak sampai akhir. Saham games hari ini mengalami kenaikan harga saham 6,91% di level 9.675 per sahamnya setelah rilis laporan keuangan pada kuartal 2 2024 kemarin. Nah, kalau misal kita perhatikan, laba bersih kuartal 2-nya itu mengalami kenaikan secara year on year dari 1,5 triliun menjadi 2,4 triliun rupiah. Meskipun secara kuartalan laba bersih saham games pada kuartal 2 ini masih terkoreksi ya dari 2,7 menjadi 2,4 triliunan. Namun saham games ini adalah saham batubara yang cukup menarik ya dengan profitabilitas net profit margin 22,34% dan sangat rutin membagikan dividen guys ya, bahkan bisa 4 kali dalam 1 tahun. Nah, inilah yang menjadi salah satu indikator bahwa saham games ya punya potensi untuk menjadi saham batubara yang terbaik untuk dividen investing. Dan belum lama ini kita pun mendapat guys ya laporan bahwa games ini akan kembali bagi dividen interim. Tepatnya laporannya adalah hari ini ya, tanggal 23 Agustus 2024. Nah, di sini sudah ada jadwal pembagian dividen interim kedua tahun buku 2024. Jadi sebelumnya saham games ini juga langsung ya bagi dividen interim setelah rilis laporan keuangan pada kuartal 1 2024. Jadi dividen interim kedua tahun buku 2024 sebesar 0,0255 US dollar atau setara dengan Rp397 per sahamnya. Di mana perseroan menggunakan kurs tengah ya Bank Indonesia per tanggal 23 Agustus sebesar Rp15.579 per 1 USD-nya. Dan kalau misal kita lihat guys ya, sudah ada jadwal dari pembagian dividen interim dari saham games, yaitu untuk kumdet dividen interim dia di pasar reguler dan juga negosiasi di tanggal 2 September 2024, sedangkan untuk tanggal ex-date dividen ini adalah di 3 September 2024 guys ya. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan sebentar lagi akan dibagikan dividen interim. Untuk kumdetnya terakhir teman-teman beli saham games jika ingin dapat dividennya adalah di tanggal 2 September. Karena di tanggal 3 September ini sudah ex-date ya, sudah tidak berlaku lagi kalau misal teman-teman ingin dapat dividen dari saham games. Jadi selamat ya untuk teman-teman yang sudah hold jangka panjang saham games, apalagi untuk teman-teman yang sudah beli di harga murah. Ingat guys ya, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus rutin bagi dividen di harga tinggi atau di harga pucuk seperti itu. Oke guys, ada indikasi ya bahwa games ini bisa menjadi saham batubara terbaik untuk dividen investing. Kenapa alasannya? Yang pertama adalah karena games ini rutin bagi dividen. Lalu yang kedua, games ini punya kepentingan untuk bagi dividen atau sebagai cash cow ya guys ya dari pengendalinya. Nah, di sini kita pun akan membahas guys ya apa sih itu cash cow. Jadi perusahaan cash cow itu adalah perusahaan yang menghasilkan arus kas yang besar, akan tetapi biasanya pertumbuhan perusahaan itu stabil ya atau bahkan mungkin lambat karena kas yang dimilikinya itu diperuntukkan untuk membayar dividen kepada pengendali, bukan untuk ekspansi. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu nih bahwa ketika perusahaan batubara atau perusahaan apapun yang ada di bursa efek itu mendapatkan laba bersih ya guys ya dari pendapatannya. Laba bersih itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Yang pertama adalah bisa untuk bayar hutang, bisa untuk ekspansi bisnis, bisa untuk membeli kapal, bisa untuk membeli properti atau land bank gitu guys ya. Atau bisa juga untuk diversifikasi bisnis ya, untuk misalkan investasi lagi. Nah, tapi ada juga penggunaan kas ini adalah untuk bagi dividen kepada para investor termasuk kepada pengendalinya. Jadi sebuah saham atau perusahaan yang punya kepentingan dari pengendali untuk mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan selalu bagi dividen. Seperti itu guys ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah adanya kepentingan. Kenapa Demas tahun 2024 tidak bagi dividen final? Karena kepentingannya sudah berbeda. Demas itu kepentingannya adalah untuk menambah land bank. Lalu pertanyaannya, kenapa saham GGRM tidak bagi dividen final 2024? Itu dikarenakan labanya turun dan GGRM masih harus bangkit kembali ya guys ya, dan melakukan diversifikasi bisnis ke sektor pembangunan jalan tol dan juga bandara. Nah, tentunya hal itu membutuhkan kas yang besar sehingga Demas dan juga GGRM itu tidak bisa bagi dividen ya guys ya, karena ada kepentingan lain. Jadi kembali lagi, dividen itu adalah kepentingan pengendali. Jadi yang pengendalinya ada kepentingan untuk dapat dividen, maka
perusahaan ini akan terus bagi dividen. Maka itu indikasi kedua bahwa saham games ini pengendalinya ada kepentingan dan bisa menjadi opsi terbaik ya guys ya untuk dividen investing seperti itu. Oke guys, di sini kita akan bahas juga ya dividen interim saham games ya sudah dibagikan ya pada kuartal 1 dan juga kuartal 2 berikut dengan dividen payout ratio-nya. Untuk dividen interim pada 10 Juni lalu membagikan dividen Rp410 per saham. Waktu itu EPS kuartal satunya di Rp463 per saham. Maka dividen payout ratio-nya adalah 88% dari laba bersih di kuartal 1 dibagikan sebagai dividen interim ya guys ya. Teman-teman perhatikan ya, di RTI Bisnis juga ada. Silahkan dicek ya. 463 ya dikali 88% ya hasilnya kurang lebih segini guys ya, Rp410 per saham. Ya kita bulatkan aja gitu ya. Selanjutnya, dividen interim yang akan dibagikan di 2 September ini saya bahas tanggal kumdate-nya. Ya biar teman-teman paham juga ya kapan terakhir beli untuk dapat dividen seperti itu. Jadi untuk dividen interim di 2 September ini ya dividen interim kedua itu adalah Rp397 per saham ya sesuai dari apa yang disampaikan oleh perusahaan ya guys ya, oleh games ini sendiri ya, Rp397 per saham. Maka EPS kuartal 2-nya di angka Rp422 per saham. Maka dividen payout ratio-nya adalah 94% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen interim kedua pada 2 September 2024 mendatang guys ya. Lalu kalau misalnya kita total 410 plus Rp397 per saham, maka totalnya Rp807 per saham dengan EPS pada kuartal 1 dan kuartal 2 sebesar Rp885 per saham. Maka dividen payout ratio-nya pada semester 1 2024 adalah 91%. Jadi 91% laba bersih yang dihasilkan oleh saham games ini dibagikan sebagai dividen. Nah, ini adalah salah satu indikasi ya bahwa games ini merupakan perusahaan cash cow untuk pengendalinya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan pun memang games ini ya sempat membagikan dividen 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali guys dalam 1 tahun ya, tepatnya di tahun 2021 dan juga di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 ini hanya bagi dividen sebesar 3 kali guys ya dengan dividen final. Nah, di 2024 ini akan bagi dividen kembali guys ya. Kemungkinan bisa 4 kali atau bahkan 5 kali. Ya 4 kali dividen interim kalau misalkan finalnya pun nanti bagi dividen gitu guys ya. Jadi bisa 4 kali atau 5 kali pembagian dividen dari saham games. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah buy on weakness ya atau beli di harga bawah saham games. Untuk dividen investing ini sangat bagus tentunya. Kembali lagi kita bahas guys ya, adanya kepentingan pengendali untuk games ini terus bisa bagi dividen. Pengendali dari saham games adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk guys. Ini sebagai pengendali saham games, memegang 51% saham games. Lalu ada PT Radika Janantaraya. Ini adalah anak usaha dari PT ABM Investama yang juga menggenggam saham games 30%. Jadi dari total pembagian dividen interim 1 dan juga interim 2, ABM Investama ini sudah dapat dividen 2 kali guys ya, bahkan mungkin 3 kali atau 4 kali guys ya dengan tahun sebelumnya. Nah, ini memegang 30%. Jadi 30% dividen yang dibagikan oleh saham games akan didapatkan juga oleh PT ABM Investama. Nah, maka dari itu Pak Loh Keng Hong masih sangat rutin guys ya mengakumulasi saham ABMM dikarenakan gini ya, teorinya gini guys. Memang ABMM itu kan dia hutangnya besar ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti bisa terlunasi dengan adanya gelontoran dana dividen ya yang didapatkan dari saham games ini, nanti ABM Investama setelah hutangnya itu selesai atau hutangnya terus mengecil ya guys ya, karena terus dibayarkan dari total pendapatan dan juga laba bersihnya, maka ada potensi ABM Investama juga bisa bagi dividen jumbo seperti itu. Tapi memang pemilihan saham Pak Loh Keng Hong itu didasari dari valuasi. Jadi yang menurut beliau valuasinya masih murah, beliau akan beli. Nanti kalau misalkan valuasinya sudah mulai tinggi, beliau itu biasanya akan jual. Tapi tidak menutup kemungkinan beliau pun akan buyback lagi, seperti yang terjadi di saham GJTL. Ketika GJTL-nya naik tinggi, dia jualan ya guys ya, Pak Loh Keng Hong jualan, take profit gitu guys ya. Jadi take profit itu tidak ada salahnya karena merealisasikan profit. Nah, lalu ketika harga saham GJTL-nya turun lagi,
Pak Lo Keng Hong masih melihat bahwa GJTL itu masih oke ternyata ya. Beliau beli lagi GJTL di harga bawah, ya udah beliau investasi lagi seperti itu. Jadi tetap guys ya, kalau misal teman-teman masih melihat bahwa perusahaan yang sudah dijual itu ternyata masih bagus, ya udah teman-teman tunggu dulu koreksinya, nanti ketika ada koreksi teman-teman beli di harga bawah seperti itu. Oke guys, untuk produk dan distribusi saham Games memang didominasi oleh ekspor guys ya. Jadi Games ini menjadi salah satu perusahaan yang mengekspor batubara sebesar 67,6%, sedangkan untuk di domestiknya atau di lokal itu hanya 32,4% saja. Karena memang batubara di Indonesia ya secara domestik itu di mayoritas ya oleh PTBA seperti itu. Sedangkan kalau misal kita perhatikan guys ya, untuk pelanggan dari Games ada Itochu Singapore PT Limited dan juga PT Indah Kiat Pulp and Paper, dan lainnya 76,8% memang tidak disebutkan. Di sini kita tidak membahas dividen yield ya guys ya, karena harga saham Games ini memang sudah naik lagi, per hari ini naik sekitar 6,91% disertai dengan adanya akumulasi guys ya. Nah, jadi hari ini ada net buy dari investor asing 1,2 miliaran. Ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan akumulasi di beberapa hari sebelumnya. Sejak tanggal 16 sampai 22 Agustus terjadi akumulasi dari investor asing. Tapi hari ini memang akumulasinya yang paling besar guys ya. Jadi setelah asing melihat laba bersih kuartal 2 Games itu bagus, hari ini langsung terakumulasi sehingga harga sahamnya juga naik 6,9%. Nah, tapi memang saya tidak tahu ya guys ya, bahwa berapa sih average teman-teman itu di saham Games. Mungkin ada yang masih pegang di harga bawah ya, mungkin masih ada yang pegang di harga 6.000, mungkin ada yang masih pegang di harga 7.000 ya, 6.900, 7.000 mungkin ya. Saya tidak tahu ya guys ya, berapa sih average teman-teman yang teman-teman miliki di saham Games gitu ya. Boleh tulislah pendapatnya di kolom komentar ya. Average yang teman-teman miliki di saham Games itu di harga berapa? Apakah di harga bawah atau di harga tinggi? Tapi secara pasti Games ini kemungkinan besar ya kedepannya akan terus bagi dividen. Jadi ada peluang untuk Games ini bisa all time high atau bisa naik kembali ya guys ya, tembus di bawah tembus di atas 11.500 atau bahkan mungkin bisa ke 12.000 ya kalau misalkan Games terus melakukan hal-hal seperti ini. Jadi setelah rilis laporan keuangan kuartalan langsung bagi dividen gitu ya. Jika itu terus berlangsung, ada potensi Games ini akan terus membagikan dividen yang banyak gitu ya, bahkan bisa 4 kali 5 kali lah dalam setahun. Jadi teman-teman silahkan komen ya, punya average berapa nih untuk saham Gamesnya ya, silahkan komen di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas juga saham DSSA ya, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. Ini adalah perusahaan pengendali saham Games yang juga ini merupakan satu grup guys ya dengan Games, yaitu grup Sinarmas ya, dimana DSSA ini juga di pengendalinya adalah PT Sinarmas Tunggal ya. Di mayoritas adalah 59,9% untuk porsi kepemilikan PT Sinarmas Tunggal Tbk seperti itu. Oke guys, untuk saham Games ya, teman-teman bisa lihat juga datanya di RTI Bisnis juga ada ya. Silahkan teman-teman melakukan kalkulasi kembali. Apakah kalkulasi yang saya bahas tadi itu benar-benar bisa terjadi kembali ya? Kalau misalkan kuartal 3-nya nanti masih stabil nih ya, IPS-nya di angka Rp400 per saham gitu ya. Kalau misalkan masih stabil, ada potensi Games ini terus bisa membagikan dividen interim ke depannya. Oke guys, jadi untuk IHSG hari ini mengalami kenaikan ya 0,74% di level saat ini 7.544. Nanti kita akan update ya saham-saham menarik yang hari ini juga terakumulasi dan masih diborong tentunya oleh investor asing. Sedangkan pendapatan yang cukup stabil ya dari saham Games kita lihat di sini memang didasari oleh harga acuan batubara yang juga naik tinggi guys ya, dari sekitar 132 USD per ton naik ya sampai 150 USD per ton. Untuk saat ini di level 146 USD per ton dan ada sedikit kenaikan 0,58% setelah kemarin turun beberapa hari berturut-turut seperti itu. Jadi gimana guys? Menurut teman-teman, apakah saham Games ini menarik untuk dividen investing? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Menurut saya pribadi di harga saat ini pun kalau misalkan saham Games-nya rutin bagi dividen, ya tetap masih menarik sebenarnya. Masih ada upside lah ya, meskipun tidak terlalu besar, ya mungkin bisa naik 10% lagi ke atas gitu ya, atau ya bisa saja all time high kembali. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.